Kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke markas Partai Nasdem memantik sejumlah spekulasi. Manuver ini disinyalir sebagai sinyal merangkul seteru di Pilpres lalu. Capres yang diusung koalisi Partai Nasdem, Anies Baswedan, bahkan berkelakar soal bila mana ia mendapatkan tawaran masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas, akankah Anies bakal jadi Menteri Prabowo layaknya dahulu Prabowo menjadi Menteri Jokowi? Seakan enggan bertele-tele, usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung bertandang ke markas Nasdem bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada pekan lalu. Manuver Prabowo ini pun dinilai sejumlah kalangan sebagai sinyal untuk merangkul seteru pada Pilpres lalu. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Spekulasi pun kian mencuat kala di hari yang sama Anies Baswedan pun turut menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Anies berseloroh kala menjawab pertanyaan bila mana ia mendapat tawaran untuk masuk dalam kabinet menjadi Menteri Prabowo. MK-nya belum selesai. MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Oke? Kemungkinan Anies bergabung ke kabinet Prabowo dinilai sejumlah pengamat kecil kemungkinan secara politik. Meski pernyataan Anies cenderung bersayap saat menjawab pertanyaan spekulatif tersebut, posisi tawar Anies secara politik disebut jauh berbeda dengan Prabowo dan akan menimbulkan ongkos politik yang tinggi ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi Mas Anies, pernyataan beliau tidak ada satupun yang menegaskan atau mengingkari dari awal bahwa beliau menolak. Dari awal, kalau kita lihat pernyataan Mas Anies, itu sebenarnya bersayap. Nah, ini mengindikasikan bahwa Mas Anies sendiri itu juga tidak menutup ya, celah kalau misalnya beliau ditawari sebagai menteri. Tetapi pertanyaan yang bisa kita tanyakan berikutnya adalah seberapa besar potensi itu terjadi. Pertama, Mas Anies bukan representasi dari partai. Nah, kalau misalnya beliau diajak sebagai menteri, itu bentuk dari akomodasi politik kepada partai mana? Apakah dari Nasdem? Apakah dari PKB ataukah dari PKS? Just in case di antara salah satu dari partai pendukungnya itu diajak berkoalisi dengan Pak Prabowo, itu masih jadi misteri. Yang kedua, Mas Anies juga harus mempertimbangkan ongkos politik yang harus dibayar kalau misalnya beliau masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Apa kata pendukung Mas Anies kalau misalnya Mas Anies tiba-tiba berubah haluan kemudian menyokong pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Nah, ini saya kira hal yang sulit untuk bisa dijustifikasi oleh Mas Anies kalau misalnya masuk ke dalam pemerintahan, kecuali gitu ya, Mas Anies punya narasi yang berbeda yang mungkin akan dibawa untuk kontestasi elektoral mendatang atau ke depan. Nah, ini yang saya terus terang belum yakin karena bagaimanapun Mas Anies sudah punya segmen tersendiri di kalangan pemilih, yaitu narasi perubahan, dan narasi itu berbeda 180 derajat dengan narasi yang dibawa oleh Pak Prabowo. Dari lawan di Pilpres menjadi kawan di kabinet memang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini. Prabowo bahkan menuai buah manis dari ajakan Jokowi menjadi menteri dan kini menjadi presiden terpilih. Namun jika mengincar stabilitas pemerintahan saja, Prabowo dinilai hanya membutuhkan sokongan di parlemen dalam wujud partai politik, bukan capres yang bertanding kemarin. Bisa saja walaupun Anies tidak representasi partai politik, tapi dia mewakili 24%-an rakyat Indonesia. Jadi kalau konsepnya Pak Prabowo mau merangkul, ya sekalian dirangkul para capres-capresnya gitu kan, supaya bisa all out. Tapi saya tidak bisa membayangkan sih kalau kemudian semuanya berada di dalam satu gerbong yang sama, satu gedung yang sama. Kemudian demokrasi yang terjadi adalah demokrasi paduan suara gitu, karena
semuanya menyanyikan lagu yang sama gitu. Nah, kalau berandai-andai apakah Anies akan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo, sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo dan Sandi Uno masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, itu terjadi gonjang-ganjing atau shaking-nya atau getaran-getarannya itu hanya beberapa hari saja. Setelah itu sudah lupa dan akhirnya Pak Prabowo per hari ini menikmati keputusannya bergabung dengan Pak Jokowi. Hari ini dia bisa menjadi elected president. Jadi kalau kemudian pertanyaannya apakah Prabowo akan merangkul Anies ke kabinet, menurut saya bisa saja itu terjadi, walaupun memang kalau dilihat dari kalkulasi politik agak kecil kemungkinannya, karena memang sudah cukup jangan-jangan yang sudah dirangkul oleh Pak Prabowo. Sebagai eksekutif kan sebetulnya yang dibutuhkan oleh eksekutif itu adalah suara dari parlemen ya, dan ketenangan dalam bekerja gitu. Kalau kemudian Anies Baswedan tidak dirangkul, mungkin selama PKB, Nasdem atau bahkan PKS berada di dalam kabinetnya Pak Prabowo, saya rasa sudah cukup tenang gitu Pak Prabowo. Lantas, akankah sejarah bakal berulang? Anies Baswedan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, layaknya Presiden Jokowi yang 5 tahun lalu mengajak sang lawan politik masuk dalam pemerintahan. Tim TV One mengabarkan.